Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Harapan saya, kita semuanya dalam perlindungan dan berkat Tuhan. Kembali Anda mengikuti Renungan Malam Dekat Tuhan yang akan memberkati Anda sebelum beristirahat malam ini. Sahabat dekat Tuhan, renungan firman Tuhan malam ini dengan tema Satu Roh dengan Tuhan. Sebelum merenungkan firman Tuhan, mari berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami datang kepadamu, memohon berkat Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, haleluya, amin. Sahabat dekat Tuhan, renungan firman Tuhan diambil dari 1 Korintus pasal 6 ayatnya yang ke-17. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita menemukan bahwa satu roh dengan Tuhan artinya mengikatkan diri dengan Tuhan. Tuhan terlebih dahulu telah mengikatkan diri kepada kita melalui anaknya yang tunggal yang datang ke dunia ini, mati di kayu salib untuk menebus kita dari dosa-dosa. Di saat kita percaya Yesus Kristus adalah Tuhan, maka kita telah berada dalam Kristus. Kita diikat oleh Roh Kudus menjadi satu tubuh dengan Kristus. Kita terikat dengan Tuhan yang agung dan kudus. Ini adalah tindakan sepihak dari Tuhan yang telah menyelamatkan kita karena anugerah-Nya. Bagaimana dengan bagian dari pihak kita? Apakah yang harus dilakukan? Ya, betul. Di dalam keseharian kita, ada bagian-bagian dari kita yang harus dikerjakan untuk menghargai, menghormati, dan mengabdi kepada Tuhan yang telah menyelamatkan kita. Bagian dari pihak kita adalah aktivitas keseharian kita merupakan bentuk dari kita mengikatkan diri dengan Tuhan. Bagaimana caranya mengikatkan diri kepada Tuhan? Dengan cara perbuatan kita sepadan dengan firman Tuhan. Di dalam perikop ayat ini juga, firman Tuhan mengarahkan kita tentang cara satu roh dengan Tuhan. Hal ini dimulai dengan urusan motif hati, yaitu menjaga hatimu supaya keinginan hatimu tidak dipikat, diatur, dan dikuasai atau diperhamba oleh sesuatu apapun juga. Paulus mengatakan, segala sesuatu halal bagiku, tetapi aku tidak membiarkan diriku diperhamba oleh suatu apapun. Artinya, kita hidup bukan untuk diperhamba oleh hati kita. Kita hidup bukan untuk memuaskan keinginan hati kita, bukan untuk memenuhi kerinduan hati kita, melainkan kita hidup hanya untuk memuaskan hati Tuhan saja. Jadi, motif hati yang benar akan menjaga Anda tetap terikat dengan Tuhan. Dan ingatlah, Anda tidak akan kecewa karena mengikatkan diri Anda dengan Tuhan yang penuh kasih. Selain itu, satu roh dengan Tuhan dilakukan dengan cara Anda sungguh-sungguh mengistimewakan anggota tubuhmu untuk Tuhan saja, bukan untuk yang lain. Alasannya, tubuh Anda adalah bait Allah karena Roh Kudus berdiam di dalam tubuh Anda. Sebagaimana orang yang istimewa
disambut dengan menggunakan semua perkakas-perkakas dan barang-barang yang istimewa, demikian pula kita kepada Tuhan yang begitu istimewa. Kita mengkhususkan tubuh kita spesial hanya untuk Tuhan saja, bukan untuk memuaskan hawa nafsu duniawi. Sahabat dekat Tuhan, dengan demikian Anda menggunakan anggota tubuh Anda hanya untuk memuliakan Tuhan saja. Artinya, tubuh kita ini sudah bukan milik kita sendiri, tetapi milik Tuhan, karena Tuhan Yesus sudah menebus diri kita dari dosa. Oleh sebab itu, pergunakan anggota tubuh kita ini untuk memuliakan Tuhan. Jadi, Anda mengikatkan diri dengan Tuhan melalui mempergunakan tubuh Anda untuk memuliakan Tuhan, bukan untuk mencoreng nama baik Tuhan. Sahabat dekat Tuhan, saya berdoa untuk Anda agar setiap hari kita dikuatkan Tuhan untuk taat dan setia, mengikatkan diri dengan Tuhan, menjadi satu roh dengan Tuhan. Dan saya percaya, maka berkat-berkat dan kebaikan Tuhan pun akan turut menyertai kehidupan kita. Mari berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu malam ini. Kami mau mengikatkan diri kami dengan Tuhan. Kami rindu setiap hari menjadi satu roh dengan Tuhan, berjalan sesuai dengan kehendak-Mu dan hidup memuliakan nama Tuhan. Bapa Surgawi, berkatilah juga kami malam ini di saat beristirahat. Tuhan menjaga dan melindungi dengan segala kebaikan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih karena Anda telah mengikuti renungan malam dekat Tuhan. Anda juga dapat menjadi berkat dengan membagikan link renungan ini kepada orang lain. Selamat beristirahat dalam berkat Tuhan. Sampai berjumpa kembali besok malam. Shalom.